Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Putriani Ahyar, Adinda Nafisa, Neja Tahara, Raima Sari Totoan, dan Rasya Rafanaila. Kami akan membawakan materi yang berjudul Ruang dan Tempat dalam Arsitektur. Dan berikut pembahasannya. Pengantar space dan place atau pengantar ruang dan tempat. Manusia senusantara berkelompok-kelompok serta bersama-sama hidup berbaur dengan alam. Baik alam tersebut berbentuk daratan yang mereka tempati, sungai, langit, ataupun alam semesta secara luas. Dalam menempuh kehidupan tersebut, manusia berupaya untuk dapat senantiasa eksis mempertahankan keberadaan mereka serta mewariskan kehidupannya kepada anak cucu nantinya kelak. Oleh sebab itu, manusia terus belajar untuk dapat bersahabat dengan alam, makhluk-makhluk, ataupun benda-benda lain yang berdekatan dengan mereka. Dalam menempuh kehidupannya, mereka terus berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Pengertian space dan place. Kala manusia menempati suatu ruang atau tempat yang belum bernama, manusia tersebut membuat naungan untuk melindungi diri dari hujan yang cocok dengan hawa nusantara yang tropis. Tidak hanya itu, manusia melindungi api dari hujan, angin, serta kelembapan tanah dengan membuat shelter atau pelindung. Mereka terlindungi oleh obor api sebab api ialah perlengkapan untuk mereka supaya dapat senantiasa hidup, untuk menghangatkan temperatur di malam hari, serta untuk keperluan memasak. Dengan terdapatnya proteksi serta penaungan terhadap manusia dan api, hingga manusia bisa menempuh kehidupannya di tengah alam yang mereka diami, maka itulah yang dinamakan dengan place atau tempat dalam arsitektur. Seorang geografer bernama Yi Futuan mengatakan bahwa tempat telah eksis kala manusia membagikan arti pada sebagian dari ruang yang lebih besar. Kala sebagian ruang dari ruang yang lebih besar di suatu posisi diberi nama ataupun diidentifikasi, hingga ruang yang sudah bernama itu jadi suatu tempat. Selanjutnya ada elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang terdiri dari elemen horizontal dan elemen vertikal. Elemen horizontal bawah merupakan elemen yang mutlak harus ada, sementara elemen lain tidak harus ada. Ada banyak variasi-variasi pada elemen pembentuk ruang. Yang pertama adalah elemen horizontal bawah. Elemen horizontal bawah dapat membentuk suatu ruang dengan adanya perbedaan warna, material, tekstur, pola, lantai, dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah tikar yang tergelar sudah dapat membentuk ruang karena warna dan material serta teksturnya yang berbeda dengan sekitarnya. Selain itu, elemen horizontal bawah juga dapat divariasikan dengan dinaikkan atau ditenggelamkan. Semakin banyak beda ketinggian, elemen horizontal bawah dan sekitarnya, rasa terpisahan ruangannya semakin kuat. Yang kedua ada elemen horizontal atas. Elemen horizontal atas dapat berupa langit-langit, atap, atau apapun yang membatasi ruang di bagian atas. Sama dengan elemen horizontal bawah, elemen-elemen ini juga dapat divariasikan dengan warna, tekstur, material, pola-pola, dan sebagainya. Elemen ini juga dapat divariasikan dengan ketinggiannya. Selain itu, kita juga dapat memvariasikan dengan permainan solid void, opak, transparan. Hal ini susah diterapkan pada elemen horizontal bawah karena nanti bisa membuat orang jatuh kejeglok. Variasi yang didapatkan tak terhingga banyaknya. Bahkan dedaunan sebuah pohon pun sudah dapat menjadi elemen horizontal atas dan bayangannya menjadi elemen horizontal bawah. Yang ketiga adalah elemen vertikal. Kita sering menganggap elemen vertikal selalu sebagai dinding. Padahal, sebuah elemen vertikal memiliki variasi yang banyak sekali. Bisa berwujud dinding dengan variasi ketinggian atau kolom-kolom dengan variasi ketinggian juga. Bisa juga dengan gantungan pot-pot bunga atau kerai bambu, rangka kayu, dan sebagainya. Bisa juga kita membuat air terjun sebagai elemen vertikal kita. Variasinya bermacam-macam. Jika kita pergi ke los daging di pasar, kita bahkan melihat bagaimana daging-daging yang bergelantungan menjadi pembentuk ruang dan memisahkan area pembeli dan penjual. Ketiga elemen ini secara bersama membentuk suatu ruang dengan kualitas ruang tertentu. Setiap pilihan mempunyai konsekuensi tersendiri terhadap kualitas ruang yang terbentuk.
Sebagai contoh, jika kita memilih membentuk ruang dengan hanya menggunakan elemen horizontal yang divariasikan dengan warna tetapi ketinggiannya sama dengan sekitarnya, maka akan terbentuk rasa ruang yang terbuka karena kita masih melakukan kontak secara fisik dan visual dengan segala yang ada di luar ruang tersebut. Hal ini berbeda sekali jika kita membentuk ruang dengan menggunakan elemen horizontal atas dan bawah serta elemen vertikal berupa dinding-dinding yang masif. Rasa ruang yang didapatkan adalah rasa tertutup. Kita sebagai mahasiswa arsitektur sebaiknya dapat bermain-main dengan elemen-elemen ini untuk mendapatkan kualitas ruang yang kita harapkan. Figur dan latar. Figur merupakan sosok positif. Ruang atau latar merupakan sosok negatif sekaligus latar belakang bagi figur. Figur dan latar berupa simbol, misal yin dan yang, ruang mikro, ruang meso, hingga ruang makro, semisal peta kota Roma oleh Nolli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang arsitektur bukaan. Bukaan merupakan salah satu unsur pada suatu karya arsitektur yang dapat dibuka tutup atau yang dalam kondisi terbuka seperti ventilasi. Pintu dan jendela dapat dikategorikan sebagai bukaan. Sebuah bukaan dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit-langit dan seluruh sisinya dikelilingi oleh permukaan bidang tersebut. Seorang arsitek perlu memperhatikan berbagai aspek ketika akan merancang suatu bangunan, tak terkecuali dalam merancang bukaan. Setiap penggunaan bukaan yang berbeda juga menimbulkan kesan arsitektural yang berbeda. Selain itu, material atau bahan penyusun bukaan menjadi salah satu faktor penting karena akan mempengaruhi tampilan, struktur, fungsi, serta harganya. Tempat pemasangan bukaan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing bukaan. Apabila ada aspek yang kurang, tentu bukaan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Berikut beberapa posisi bukaan. Yang pertama, di dalam ruang. Sebuah bukaan dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit-langit dan seluruh sisinya dikelilingi oleh permukaan bidang tersebut. Yang kedua, pada sudut ruangan. Sebuah bukaan dapat ditempatkan di sepanjang salah satu sisi atau pada sudut dinding atau bidang langit-langit. Seperti pada contoh, kita dapat melihat bukaan tersebut berada di sudut sebuah ruang. Selanjutnya, posisi bukaan di antara bidang. Bukaan dapat dipanjangkan secara vertikal antara lantai dan bidang langit-langit atau secara horizontal antara dua bidang dinding. Bukaan dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruang. Ada pula bidang bukaan vertikal dan horizontal. Yang pertama, bukaan vertikal. Sebuah bukaan vertikal yang menerus dari lantai hingga ke bidang langit-langit sebuah ruang secara visual akan memisahkan dan mengartikulasikan tepi bidang-bidang dinding yang saling berdekatan. Dalam bukaan vertikal pada suatu ruang, jika diletakkan di sebuah sudut, bukaan vertikal akan memupuskan definisi ruang serta memungkinkannya melampaui sudut tersebut menuju ruang yang berdekatan. Ia juga akan membiarkan cahaya yang masuk menerangi permukaan dinding yang tegak lurus terhadapnya dan kemudian mengartikulasikan keutamaan bidang tersebut di dalam ruang. Jika dimungkinkan untuk memutar sudutnya, maka memungkinkannya untuk saling mengunci dengan ruang yang berdekatan serta menekankan individualitas bidang-bidang penutupnya. Selanjutnya, bukaan horizontal. Sebuah bukaan horizontal yang diteruskan sepanjang sebuah bidang dinding akan memisahkan dinding tersebut ke dalam sejumlah lapisan horizontal. Jika bukaan itu tidak terlalu dalam, maka ia tidak akan memupus integritas bidang dindingnya. Namun, jika kedalamannya ditambah hingga lebih besar dari lapisan di atas maupun di bawahnya, maka bukaan tersebut akan menjadi sebuah elemen positif yang terikat di bagian atas dan bawahnya oleh bingkai-bingkai yang berat. Dalam bukaan horizontal pada suatu ruangan, peletakan bukaan horizontal di area sudut akan memperkuat ciri lapisan suatu ruang dan memperluas pemandangan panoramik dari dalam ruang tersebut. Jika bukaan tadi dibuat menerus di sekeliling ruang, maka secara visual ia akan mengangkat bidang langit-langit dari bidang dinding, mengisolirnya, serta memberinya kesan ringan. Dan yang terakhir, bukaan pada atap. Peletakan jendela atap atau skylight
di sepanjang tepi di mana dinding dan bidang langit-langit bertemu akan memungkinkan cahaya masuk menerangi permukaan dindingnya dan meningkatkan kecerahan ruangan tersebut. Bentuk jendela atap dapat dimanipulasi untuk menangkap cahaya matahari langsung, cahaya tidak langsung pada siang hari, ataupun kombinasi keduanya. Konsep tempat dan ruang sebagai hunian atau tempat tinggal bermula dari manusia yang mulai menetap di suatu posisi serta hidup di tempat tersebut untuk jangka waktu yang lama. Hingga konsep tempat yang awalnya hanya buat melindungi serta mengelola secara sementara itu pun berganti. Kelompok masyarakat mulai memaknai tempat buat ditempati ataupun dihuni. Warga yang mulai menghuni suatu tempat setelah itu mempunyai bukti diri sebagai warga penunggu tempat tersebut sebagai eksistensi bagikan suatu kelompok yang menetap di daerah tersebut. Sehabis menghuni suatu tempat, hingga manusia mempunyai konsekuensi sehubung dengan tempat tersebut ialah 1. Butuh ilmu tentang arah atau orientasi sehingga mereka bisa kembali pada tempat asal yang mereka huni. 2. Mereka menjadikan tempat hunian kelompok mereka bagaikan titik nol ataupun titik dini dari aktivitas-aktivitas mereka. Mereka sudah mempunyai tempat kembali sebab memutuskan untuk tidak lagi nomaden atau berpindah-pindah. 3. Membutuhkan atribut buat mengidentifikasi tempat yang satu serta yang lain. Di zaman sekarang ini, ruang dan tempat untuk kita naungi biasa kita sebut dengan rumah. Dalam kegiatan sehari-hari, orang-orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja, bersekolah, atau aktivitas lainnya yang memerlukan interaksi sosial sehingga aktivitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Selebihnya, rumah berfungsi sebagai tempat beraktivitas antara anggota keluarga atau teman. Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh kenyamanan dan tempat berkumpulnya keluarga. Selain itu, beberapa rumah juga mengungkapkan keadaan atau opini pembangunnya atau penghuninya sehingga rumah yang luas dan kompleks dapat memperlihatkan kekayaan pemiliknya yang secara tidak langsung meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Ruang dan tempat dengan alam. Dalam membuat ruang dan tempat dalam arsitektur, perlu memperhatikan perkembangan keadaan alam sekitar. Dalam mewujudkan ruang, perlu mengatur orientasi agar manusia mendapatkan sinar matahari pagi yang hangat, menjauhkan tempat agar tidak terkena tempias air hujan, dan berbagai pengaturan lain. Manusia menandai kekosongan dan kekuatan alam sebagai tempat baginya untuk berkehidupan. Nah, disitulah ruang diwujudkan. Konsep space and place pada arsitektur terus tumbuh secara alamiah bersamaan dengan kebutuhan hidup buat eksis, hidup menyatu dengan alam semesta. Manusia menempuh hidup tiap hari bersama alam sehingga pertumbuhan ruang dan tempat bisa terus berlangsung secara bertepatan dengan keberlangsungan alam semesta, baik secara lokal ataupun secara totalitas. Itulah kenapa dalam arsitektur perlu peka dalam menanggapi kehidupan antara tempat dan ruang yang mesti dibutuhkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan penjelasan di atas, yang pertama, awal mula terwujudnya ruang dan tempat adalah kala manusia menempati suatu tempat yang belum bernama. Manusia tersebut membuat naungan untuk melindungi diri agar senantiasa hidup di tengah alam yang mereka diami. Maka itulah yang dinamakan dengan place atau tempat dalam arsitektur. 2. Elemen pembentuk ruang terdiri dari elemen horizontal dan elemen vertikal. Elemen horizontal bawah merupakan elemen yang mutlak harus ada, sementara elemen lain tidak harus ada. Adapun figur merupakan sosok positif. Ruang atau latar merupakan sosok negatif, sekaligus latar belakang bagi figur. Figur dan latar belakang berupa simbol, ruang mikro, ruang meso, hingga ruang makro. 3. Ruang bukaan merupakan unsur karya arsitektur yang dapat dibuka tutup atau yang dalam kondisi terbuka seperti ventilasi. Pintu dan jendela kategorinya. Setiap penggunaan bukaan yang berbeda juga menimbulkan kesan arsitektural yang berbeda. Tempat pemasangan bukaan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan fungsi dan masing-masing bukaan. Ruang dan tempat sebagai hunian bermula dari manusia yang mulai menetap hidup di suatu tempat untuk waktu yang lama.
Tempat tinggal itu disebut rumah, yang mempunyai ruang fungsi sebagai tempat beristirahat dan aktivitas lainnya. Kesimpulan yang terakhir, yaitu penyatuan ruang dan tempat dengan alam merupakan pengetahuan penting arsitektur dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Maka, arsitektur harus punya kepekaan dalam menanggapi perkembangan alam semesta untuk menyesuaikan antara tempat dan ruang dengan aspek kehidupan yang mesti dibutuhkan dalam membangun. Sekian presentasi kami, terima kasih dan semoga membantu.